Bismillahirrahmanirrahim. Di pertemuan yang ke-90 kita akan bahas hikmah yang ke-10. Di dalam kitab ini dinyatakan al-a'malu surun qa'imatun wa arwahuha wujudu sirril ikhlasi fiha. Al-a'malu, amal-amal apapun yang kita kerjakan di dunia ini, surun lirkadio gambar, qaimatun yang terpampang, wa arwahuha dan ruh-ruh daripada amal kita, wujudu sirril ikhlasi itu adalah adanya keikhlasan yang murni yang terdapat di dalam sir kita atau di dalam palung hati kita. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin jamaah pasukan zikir atau junuduz zakirin yang insyaallah akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan mengetahui hikmah yang ke-10 ini tentang ikhlas. Di kitab Kifayatul Atqiyah sudah. Nah, kita dalami lagi di kitab Al-Hikam. Karena yang namanya ikhlas ini selalu beriringan dengan amal kita. Apalagi amal kita bisa diterima dan diidentifikasi, amal kita itu bisa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala karena servis kita yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala itu ada di dalam keikhlasan. Nah, makanya ikhlas itu merupakan elemen yang sangat penting di dalam ibadah kita. Bahkan kalau kita manusia ini punya jasad, ya, jasad itu akan diem meneng kayak boleh deger baik, ya, iya kayak boleh deger baik, bisa bergerak karena ada ruh. Nah, di dalam ibadah pun sama. Ketika kita beribadah, kenapa ibadah kita itu diam aja, enggak terbang, enggak sampai kepada Allah, buru-buru diterima? Malah dengan ibadah kita itu banyak yang mungkin kita kena murganya, yang mungkin kita itu ya sia-sia saja, capek. Nah, maka daripada itu kita pelajari ilmunya, kemudian sedikit demi sedikit kita amalkan supaya apa? Benih-benih keikhlasan yang ada di dalam diri kita itu tumbuh, kemudian amal kita insya Allah akan diterima. Nah, jadi yang namanya kita beribadah kepada Allah mukhlisun itu dengan murni, dengan hati yang ikhlas. Di dalam kitab ini pula diingatkan bahwasanya amal-amal itu bagaikan gambar yang terpampang, kata beliau Ibnu Athaillah As-Sakandari. Ruhnya yang terdapat di dalam hatinya, hati atau palung hati harus kita hidupkan supaya kalau seandainya kita manusia ya menjadi manusia yang hidup. Kalau ibadahnya hidup. Nah, makanya wa arwahuha, kata beliau, ruh dalam ibadah kita itu adalah ikhlas. Berbicara tentang ikhlas sudah hafal benar ini. Ya, Anggur juga hafal ya yang namanya ikhlas. Ya, master. Cuma dalam kita melaksanakannya, dalam kita mengamalkan ilmu ikhlas itu berat sekali. Iya, orang alim belum tentu, ya, orang alim, orang bodoh ya pada baik, orang bisa dijadikan patokan. Nah, makanya yuk kita sama-sama mendekat merapat lagi bahwasanya keikhlasan mungkin semua hamba-hamba ketika kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beramal kepada Allah Subhanahu wa taala itu bervariasi dan bertingkat.
Makanya ikhlas pun di sana akan ada tingkatan-tingkatannya. Tapi yang jelas, yang namanya ikhlas itu yang paling terpuncaknya derajat ikhlas ketika dia itu selamat daripada riya. Dan riyanya itu mungkin bisa jadi riya yang tampak atau riya yang samar atau tidak kelihatan, remeng-remeng. Kata lima, ya ikhlas tapi ya riya. Nah, jangan sampai seperti itu. Kalau kita bisa selamat daripada itu, insya Allah ya kita itu akan menjadi orang yang murni. Kemudian syarat berikutnya, tujuannya kita itu lurus kepada Allah, tidak haus ya, dengan hawa nafsu kita yang kita turuti, yang kita senangi, yang biasanya itu tiada lain tujuannya. Kalau dia tidak ikhlas kepada Allah, kalau enggak karena harta, ya karena wanita atau karena tahta. Wis gliyong ngono. Bagus beliau, amalan segede apapun Allah tidak akan memperhatikan. Dan luar biasanya bagi hamba-hamba yang ikhlas, bagi hamba-hamba yang di sana mukhlisin, mukhsinin mangga. Jadi mukhlisin itu Allah memang sediakan pahalanya sabrek-abrek, besar sekali, derajatnya luar biasa tinggi. Makanya ini yang namanya orang ikhlas itu ya pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita orang yang belajar ya untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, jauh itu benar-benar perkara-perkara yang dapat menghancurkan keikhlasan yang ada pada diri kita. Nanti akan repot kalau kita ya ada benih-benih di sana riya yang nanti akan merepotkan kita, keikhlasan hancur, sehingga apa? Nanti pertanggungjawaban kita itu akan berat. Azabnya juga jangan ditanya ya, karena banyak orang itu lapor sama Allah, ya Rob, pahala saya mana? Ya Rob, saya dapat surga yang mana? Dia minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala seperti itu. Karena apa? Dianggap amalannya luar biasa. Iya, karena Pak malaikat pun lapor sama Allah, ini hamba luar biasa, top, ibadahnya itu tiada tandingan, mata manusia memandang dia adalah orang yang sangat sholih, tapi dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kamu si bulan, tempatmu di situ. Pas dilihat, ngelimbu neraka. Jadi di sana itu komplain sama Allah, ya Rob, kok kenapa engkau berikan saya tempat neraka, padahal saya orang yang taat, orang yang nurut, orang yang selalu sujud padamu kok, ya sedekah banyak kok kenapa saya dikasih tempat neraka? Allah gampang saja jawabnya, kamu itu bekerja, kamu itu ibadah, kamu itu melakukan semuanya bukan untukku, untukmu, sehingga gugur semua ya daripada pahala-pahala yang sangat luar biasa. Makanya hakikat daripada ikhlas nanti ada dua, terdapat dalam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, iyyaka na'budu, apa hakikatnya itu? La na'budu illa iyyaka, tidak aku amalkan, mengerjakan ibadah apapun ya, di dalam ibadah kita itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jika hakikat daripada kalimat tersebut kita bisa memahami, insyaallah perkara ya tersebut akan melahirkan, nanti akan menghilangkan caper
cari perhatian kepada makhluk itu tiada. Karena hakikat kita beribadah itu hanya kepada Allah, bukan yang lainnya. Jadi capernya bukan kepada yang lain, bukan caper kepada makhluk, baik di sana di dalam diri kita ataupun di luar yang mungkin kelihatannya sangat super baik. Nah, kita hilangkan ya. Kemudian kita juga hilangkan pengakuan atas amal yang kita kerjakan, walaupun gede, walaupun kelihatan sama orang banyak saya sudah sedekah luar biasa banyak, itu hilangkan. Kemudian juga kita jangan berpegang teguh kepada amal. Karena apa? Hakikat amal kita iyyaka na'budu, ya menyembah pada Allah Subhanahu wa taala itu ya jangan kita akui, jangan kita kemudian jadi sandaran bahwasanya amal saya ketika banyak itu nanti akan masuk surga. Nah, kalau sudah mengerti hakikat iyyaka na'budu, insyaallah akan lempeng. Akan karena butuh itu menimbulkan keikhlasan. Dan yang kedua derajatnya nanti, singkat saja, derajatnya itu disebut dengan muqarrabin, ya. Dia itu mengerti dan mengamalkan daripada hakikat makna iyyaka nasta'in. Nah, kalau orang-orang muqarrabin ini ya bukan hanya tadi yang sudah dijelaskan, melewati itu semua. Dia itu di dalam diri ketika beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, dia menyaksikan itu bukan dirinya. Yang ia saksikan adalah Allah Subhanahu wa taala. Geraknya, diamnya itu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dia itu tidak mengakui atas energi atau daya yang ia keluarkan, upaya yang ia kerjakan di dunia ini. Nah, makanya hakikat daripada makna iyyaka nasta'in, semua apapun itu bukan karena diriku ya Rabb, bukan karena tenagaku, bukan karena usahaku, semua itu adalah atas kudrat dan iradat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dirinya menjadikan seperti yang kemarin dijelaskan, menjadi objek kudrat dan iradatnya Allah. Wis Gusti kita kudu apa-apa. Salat sampeyan sing gerakan lah. Kita mau nuruti kudrat iradatnya Gusti Allah. Jadi tidak mengakui bagian ibadah saya rakaat orang akui. Wiridannya sampai jutaan orang akui. Karena apa? Semua itu Allah yang menggerakkan. Beres bapak-bapak. Barangkali bapak ku yang delong itu amplop aja. Amplop gede ya. La ilaha illallah berbeli barang suwe. Andeng. Tapi bapak di sini ngono kok lakasi ngupai ya. Uang melarat lah pragat di dulu kan. Acan. Nah, makanya yuk kita sama-sama ikhlaskan, luruskan daripada niat kita. Dan nanti ketika kita ikhlas lillahi ta'ala, itu ada 4 poin yang kita dapatkan. Yang pertama itu kalau masih derajat lillahi ta'ala, dia itu masih ingin mendapatkan upah dari Allah, ya, pahala dari Allah. Ikhlas dulu, ikhlas ya. Terus dia insya Allah akan tahu benih daripada hakikat ibadah yang ia kerjakan, tidak akan salah hakikat ibadahnya ya, ketika kita mengetahui makna iyyaka na'budu. Kemudian juga dia akan menjadi orang-orang yang sifatnya itu menjadi orang yang berkhidmat, menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia di dalam iyyaka na'budu, ia tegakkan dengan kuat hukum-hukum syariat zahirnya masih dipakai. Kalau iyyaka nasta'in, bukan hanya istilah sudah lewat yang namanya pahala-pahala, dia sudah tidak incar lagi
Ya. Yang diincar adalah apa? Sebuah tambah taat, tambah dekat, tambah taat, tambah dekat, itu aja. Kalau orang yang sudah iya kanas ta'in, ya, kemudian juga ya jelas dia akan tahu benar tentang hakikat ibadah, dan insya Allah dia tidak akan salah tujuan ketika dalam beribadah, dan dia tegakkan benar-benar hukum-hukum yang tersimpan. Artinya hukum-hukum yang tersimpan itu ya tentang dimana ahwal daripada seseorang itu bisa mengenal Allah, seperti ahwal sabarnya, ya, seperti ahwal ridhonya, ya, itu sudah benar-benar tampak di dalam hatinya, ya. Berarti dengan kata lain saya bisa ambil daripada benang merah bahwasanya baik dan buruknya kita hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala terletak di dalam gambaran ikhlas kita dengan Allah Subhanahu wa taala yang menjadi ruh dalam suatu ibadah. Wallahu a'lam bishawab.